doa terlebih dahulu? Enggak, belum kita mulai saya ini nanti doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Oke, kalau hadir semua, semoga sampai akhir pembelajaran nanti di UAS kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, lihat dulu samping kanan kiri depan belakang atas bawah, apakah ada sampah, apakah ada kotoran-kotoran yang mengganggu kalian dalam belajar? Bersih semua? Bersih, Bu. Silakan keluarkan bukunya, keluarkan penanya, alat tulisnya, tempelkan semua di depan kalian atau di atas kursi kalian. Oke, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum ibu memulai pembelajaran, nah di sini ada motivasi sedikit buat kalian di pagi hari ini. Biar kalian lebih semangat lagi belajarnya, biar kalian lebih bisa merenungkan lah, ya, biar kalian bisa lebih berpikir ke depannya. Jadi di sini ibu ambil pendapat dari Imam Asy-Syafi'i. Ada yang tahu Imam Asy-Syafi'i itu siapa? Imam Asy-Syafi'i itu adalah salah satu dari 4 imam mazhab. Ya, ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi. Dan Imam Syafi'i ini adalah salah satu imam besar dalam Islam yang merumuskan kitab fikih. Ya, salah satu kitab fikih beliau yang sangat terkenal dengan adalah Al-Salah. Itu yang kita pakai di Indonesia, mazhab Syafi'i. Apa Imam Syafi'i mengatakan? Jika kamu tidak tahan dengan mulahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan berinya Quran. Jadi menjadi orang yang tidak berilmu, yang kurang ilmu, yang tidak berpengetahuan itu sangat pelik dan sangat sakit. Ya, ketika kita tidak punya ilmu, apalagi di era sekarang ini, kita akan lebih mudah dibicarakan orang lain. Kita akan lebih mudah dibuang sama orang lain. Di dalam itu kita sangat remeh. Jadi saat inilah kalian harus tahan dulu, tahan banting dengan tugas-tugas yang banyak, ya. Semangat dengan dalam belajar supaya nanti kalian bisa mendapatkan kebahagiaan dari dunia. Oke, ada yang tahu nggak? Minggu kemarin kan kita sudah belajar satu materi. Siapa yang masih ingat materi apa yang kita pelajari minggu kemarin? Masih, Bu. Apa Dela? Izin, Bu. Ya. Minggu lalu kita membahas mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh. Oke, teman-teman dong. Yang tadi benar nggak apa yang dibilang Dela tadi? Benar. Benar banget. Jadi minggu kemarin itu kita membahas mengenai wilayah NKRI. Kita tanggal berapa teman-teman hari ini? Tanggal 25. Oke, minggu kemarin kita membahas mengenai NKRI. Dan kita kemarin bahas bahwa ternyata negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu tidak berada di satu daratan, tapi kita terpisah-pisah oleh ada lautannya, ya. Lautan apa? Ada perairan-perairannya. Ada 5 pulau besar di Indonesia. Ada Sumatera, ada Jawa, ada Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Ya, 5 pulau besar ini berada di satu daratan, tapi dipisah-pisahkan oleh lautan, ada perairan. Contohnya kita mau misalnya mau ke Pulau Jawa, kita harus menyeberang dulu ke Selat Sunda, ya kan? Lewat Pelabuhan Bakauheni, lewat Pelabuhan Merak. Nah, di kondisi negara yang terpisah oleh perairan seperti itu, kita perlu cara pemerintahan yang bisa mempersatukan, yang bisa merangkul seluruh rakyat, yang bisa kita bareng-bareng nih sama semuanya dari Sabang sampai Merauke, kita bareng-bareng untuk merumuskan satu kebijakan yang benar-benar bisa membuat sejahtera seluruh rakyat Indonesia. Pemimpin bangsa kita, ya, pada era ini, gitu ya, merumuskanlah sebuah cara pemerintahan yang tepat untuk kondisi atau bentuk wilayah kita, yaitu demokrasi. Ada yang pernah dengar demokrasi itu di pertemuan selanjutnya? Oke, Lana, apa demokrasi? Demokrasi itu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dulu. Mana semuanya benar? Benar. Jadi benar nih kata Lana bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Di mana dalam sistem demokrasi ini rakyat punya peran penting. Jadi pemerintah tuh nggak bisa menentukan atau memutuskan segala sesuatu dengan sekehendaknya. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Perwujudan demokrasi sesuai dengan nilai Pancasila dan kemerdekaan dan lembaga negara dalam era keterbukaan informasi. Sekarang kita mulai. Sebelum itu, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu capaian pembelajaran. Jadi setelah kalian belajar ini, kalian harus mampu yang pertama menunjukkan perwujudan demokrasi yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila dengan tepat, dan kalian dapat mengungkapkan bagaimana contoh kemerdekaan dan lembaga negara dalam era keterbukaan informasi. Untuk metode pembelajarannya, Ibu menggunakan inquiry learning. Ya, nantinya Ibu akan melakukan variasi metode dengan ceramah, tanya jawab, dan nanti kita akan diskusi dalam kelompok kecil. Oke, sebelum itu kita lihat dulu. Jadi Bu, di sini Ibu punya satu kotak kecil. Di dalam kotak ini ada nama-nama kalian. Dan nanti akan Ibu ambil nih nama-nama kalian dalam kotak ini. Ada 4 orang yang akan bermain di game kali ini. Siapa yang bisa jawab akan bisa ambil hadiahnya di sini. Hadiahnya apa, Bu? Ya, nanti ambil sendiri. Makanya harus benar ya jawabnya. Siap? Siapa aja ya? Oke, bentar. Oke, Ibu
Ibu acak-acak dulu. Iqbal, silakan bersiap Iman. Terus yang kedua ada Lana, silakan bersiap Lana di belakang Iman. Bisa banget ya. Nah, belum. Nah, klik sini di bawah. Ini bawah. Dalam negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan titik. A. Rakyat. B. Menteri. C. Presiden. D. Hakim Agung. Siapa? Rakyat. Bener nggak ya? Bener. Silakan itu. Oke, lanjut mana? Siapa nama Presiden Republik Indonesia periode 2024 2025? Ayo tanya korupsi ya. Oke, Pak Prabowo sudah. Thank you buat anak-anak yang sudah berpartisipasi. Jadi ini adalah tes buat kalian sebelum kita belajar. Karena kita belajar dulu. Yang pertama, Ibu akan membahas mengenai demokrasi. Jadi demokrasi itu berasal dari dua kata. Ada demos. Apa arti demos? Rakyat. Rakyat. Apa arti kratos? Pemerintahan. Pemerintahan. Kalau misal kita gabungkan antara keduanya, berarti demokrasi ini adalah pemerintahan rakyat. Pemerintahan rakyat. Tapi bukan berarti di sini kita, kalau misal ibu nih tiba-tiba jadi presiden, tidak seperti itu. Ya, di Indonesia kita menggunakan sistem demokrasi secara tidak langsung. Artinya rakyatlah yang memiliki kekuasaan di sini. Kita bisa memilih siapa yang akan memimpin negeri kita. Ya, contohnya dalam pemilu. Ya, misal kemarin ya kita kan ini adalah pemilu. Kita kemarin memilih nih siapa yang akan jadi ini kita pemimpin kita. Di situ rakyatlah yang memiliki kekuasaan untuk memilih siapa yang bakal menjadi pemimpinnya. Gitu kan? Dari sini nantinya rakyat memilih siapa yang akan menjadi pemimpin dan pemimpin itulah yang akan bekerja untuk rakyat. Oleh karena itu, ya, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Kalau demokrasi itu diartikan sebagai sistem pemerintahan di mana setiap rakyat itu punya persamaan. Jadi kita tuh sama, setara haknya untuk mengungkapkan pendapat dan memilih sebuah pilihan tanpa unsur paksaan dan pihak lain. Gimana nih? Siapa yang tidak memilih ketua OSIS? Ayo hari Senin kemarin, milih semua kan? Itu kalian memilih dengan hati nurani kalian atau ada intervensi dari pihak lain? Hati nurani. Itulah yang dijamin dalam negara demokrasi. Karena misalnya dulu, dasar negara Indonesia apa? Pancasila. Apa? Pancasila. Oke. Artinya, ya kalau misal Pancasila itu dasar negara kita, artinya setiap hal, semua hal yang berkaitan dengan urusan kebangsaan, kenegaraan, itu harus sesuai dengan Pancasila, termasuk juga demokrasi. Karena itu, demokrasi di Indonesia ini beda dengan sistem demokrasi yang ada yang dilaksanakan oleh negara-negara lain. Ya, demokrasi di Indonesia bukan demokrasi Pancasila. Artinya, di sini, pelaksanaan demokrasi itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada nilai kerakyatan, ada nilai ketuhanan, ada nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Halo, hah? Paham, Bu. Sampai di sini ada yang mau tanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Kita lanjut. Nah, inilah perwujudan demokrasi sesuai dengan nilai Pancasila. Tadi sudah dijelaskan ya disinggung di awal tentang pemilu. Pemilu ini merupakan perwujudan demokrasi sesuai dengan nilai Pancasila. Ya, tahu sila berapa? Saya Bu. Kita. Jadi pemilihan pemilu itu sesuai dengan nilai keempat atau nilai kerakyatan Bu. Ya, benar banget. Kita semuanya setuju? Setuju. Di sini, ya pemilu itu merupakan contoh pelaksanaan demokrasi secara tidak langsung. Dulu, saat demokrasi ini ditemukan, pada awalnya pelaksanaannya tidak dalam bentuk pemilu. Tapi kita ya, rakyat itu dikumpulkan di dalam satu lapangan, satu tempat, kayak simulasi padang masyarakat, ya teman kita. Nah, terus nanti kita ditanya satu persatu. Fionika, kamu mau milih siapa? Nur mau milih siapa? Satu persatu. Kalau di dalam pemilihan umum, itu kita memilih melalui sistematikanya. Jadi kita tidak langsung tidak ditanya, tidak langsung kita langsung mengatakan saya pilih Pak Prabowo, saya pilih Pak ini, saya pilih Pak itu. Terus yang kedua ada demonstrasi atau unjuk rasa. Demonstrasi atau unjuk rasa ini merupakan salah satu wujud demokrasi sesuai nilai keempat Pancasila juga atau nilai kerakyatan. Demonstrasi ini merupakan wujud dari kemerdekaan berpendapat. Nah, kalau di dalam lingkungan sekolah bagaimana Bu? Contohnya yang pertama ada pemilihan ketua OSIS ya, yang seperti yang kalian lakukan di hari Senin kemarin, kalian pilih ketua OSIS. Ini merupakan wujud demokrasi di sekolah. Terus yang kedua ada aktif diskusi di sekolah. Jadi kalau kalian diskusi itu ketika dibentuk kelompok oleh guru, kalian jangan diam aja, tapi kalian harus bisa berpendapat, mengeluarkan pendapat kalian, aspirasi kalian untuk kelompok tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke yang selanjutnya. Tadi sudah Ibu singgung bahwasannya di negara demokrasi itu kita boleh mengeluarkan pendapat, kita boleh berpendapat, mengeluarkan aspirasi terkait dengan apa sih yang kita inginkan, apa sih yang kita butuhkan untuk negara ini. Dan inilah yang dinamakan dengan kemerdekaan
tahun 1998. Next, Ibu mau kita diskusi sedikit, diskusi sebentar saja, nggak 3 menit tapi 1 menit. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok dengan kelompok kalian aja ya. Terkait dengan berita ini, kita ada berita tentang undang-undang cipta kerja kemarin yang didemo oleh banyak orang. Terus rusuh lah di sini ya, ada kebakaran, terus ada kayak batu-batu di sini ya. Karena kalian diskusikan, apakah kejadian dalam berita ini merupakan contoh pelaksanaan kemerdekaan pendapat yang benar? Diskusinya hanya ditemani dengan kelompok bangkit, jangan dengan orang di belakang, orang di depan. Apa Sari? Ada yang mau menanyakan? Ibu hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 2,5, 2,4, 1, selesai. Siapa yang mau menyampaikan hasil diskusi? 2 orang saja cukup. Nesya dan siapa lagi? Ya, silakan Nesya dan Duran Mas ke depan. Dimulai dari siapa dulu nih Om? Ya, silakan. Oke, menurut saya dan Tio sebagai teman sekolah saya, berita ini merupakan cara yang tidak benar dalam menyampaikan pendapat di muka umum karena dapat memicu kerusakan dan merusak fasilitas. Oke, Nesya. Baik, sejalan juga dengan Nur bahwa saya berdiskusi dengan kita Ibu, pada contoh ini merupakan langkah yang salah karena dapat memicu kericuhan, tidak tertib dan dapat membahayakan orang lain di sekitar. Melakukan aksi pembakaran seperti itu dapat membahayakan orang yang di sekitarnya. Oke, semuanya kelas pendapat kepada pendapat lain? Pendapat. Oke, tepuk tangan dong. Terima kasih ya, silakan dulu. Oke, untuk menjawab apakah jawaban kalian benar atau tidak, itu jelaskan dulu di sini. Yuk sampaikan pendapat dengan benar. Jadi dalam menyampaikan pendapat, kalian nggak boleh semena-mena. Kalian nggak boleh sekendak jidat kalian dalam menyampaikan pendapat. Setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya, ada 3 hal yang perlu kalian perhatikan sebelum menyampaikan pendapat. Halo. Hai. Perhatikan dulu ya. Ya. Jadi yang pertama dalam menyampaikan pendapat itu usahalah kalian harus menyampaikannya dengan tertib ya, tidak sekadar jalan. Terus juga sesuai aturan dan menggunakan kata-kata yang selalu. Terus yang kedua, pendapat itu jangan mengandung unsur sara dan jangan provokatif ke hal yang negatif. Ya, jadi jangan mudah terpancing provokasi orang lain. Ya, misal Nesya demo di depan gedung DPR. Terus tiba-tiba Abdillah memprovokasi. Akhirnya Nesya dan teman-temannya melakukan pembakaran. Ya, nggak boleh seperti itu. Jadi harus benar-benar tegak pendirian. Dan gimana caranya supaya kita tidak terprovokasi? Balik yang ketiga. Pendapat yang disampaikan harus dikuat dengan data dan konten yang dibuktikan. Jadi benar apa yang kalian sebutkan tadi. Ini merupakan contoh kemerdekaan pendapat yang salah. Ya kalian lihat di sini ada pembakaran, ya di mana-mana. Ini merusak fasilitas umum, merusak halte, trotoar. Ya belum lagi berpikir orang lain siapa yang menghirup asap ini jadi sesak napas, ya atau asma. Kan itu sangat merugikan. Sehingga benar banget kalau ini merupakan contoh kemerdekaan pendapat yang salah. Jangan pernah pikir, oke? Baik Ibu. Nah, sekarang kita bahas yang terakhir tentang era keterbukaan informasi. Maksudnya gimana nih Bu? Apakah informasi itu punya pintu terus dibuka atau gimana Bu? Nah, bukan seperti itu. Jadi era keterbukaan informasi itu maksudnya kita nih bisa mendapatkan informasi itu dari seluruh dunia dengan cara yang cepat, dengan cara yang sangat ya pokoknya harus semuanya Paham, Bu. Ini teman-teman dari terakhir yang sudah sampai hari ini ada yang mau ditanyakan? Oh, Cukup Bu. oke, paham ya tadi semuanya ya? Paham, Bu. Oke, alhamdulillah senang kalau kalian paham ya. Kalau memang kalian paham semua, Ibu akan bagikan ada tes sumatif. Ibu mau ukur sejauh mana pemahaman kalian dari apa yang dijelaskan pada hari ini. Silakan, belakangnya siapa? Jangan lupa tulis nama. Namanya bukan nama panggilan, bukan nama samaran, bukan nama idol, bukan nama yang lain-lain, nama pribadi, nama panjang, nama resen yang lengkap. Waktu kalian 4 menit, dilarang untuk berdiskusi. Lebih ya? Lebih. Jangan. Dilarang berdiskusi karena ini individu. Pengumuman depan semuanya. Bukan depan apa? Oke, terima kasih. Ini akan dijadikan sebagai penilaian tertulis. Jadi, suara semuanya di atas KKM. Yang di bawah KKM seluruh bukunya ini besok dari teman-teman. Oke, berarti sudah dari penyampaian tadi ya sebenarnya dari kegiatan kita pada hari ini. Nanti mau minta kesimpulan satu orang yang bersedia. Dan Bu, silakan Yulita. Berdiri nak. Silakan sampaikan. Baik Bu, jadi berdasarkan hasil refleksi dari materi hari ini, kita dapat simpulkan bahwasanya salah satu wujudkan demokrasi itu sesuai dengan Pancasila adalah demokrasi atau komunitas. Bagaimana salah satu wujud kemerdekaan berpendapat untuk warga negara. Tetapi ternyata dalam menyampaikan pendapat itu harus diperhatikan etikanya. Dan dengan demikian itu hasil dari refleksi yang saya sampaikan. Oke, terima kasih. Sepakat semuanya kan ya? Iya Pak. Oke, dengan berarti dengan adanya refleksi tadi bukan berarti selesai ya. Ini edukasi penugasan. Jadi penugasan kali ini dari individu, tenang aja. Ibu menggunakan sistem tabel atau teman
menjawab 5 soal uraian. Jadi kalian nggak sendiri kan, jadi kalian sama teman-teman kalian. Kelompok dinamika, nanti kapan pengumpulannya? Terakhir lusa maksimal jam 7 sebelum kegiatan literasi sudah ada di meja ibu di ruang guru. Yang mengumpulkannya ketua kelas, yang bertanggung jawab ketua kelas. Jadi kalau misalnya ada satu kelompok yang tidak kumpul, yang dibutuhkan adalah ketua kelas. Paham semuanya? Ada yang bertanyakan terkait pembahasan? Paham. Oke, kalau paham. Untuk itu terakhir lah, ibu minta kalian belajar ya untuk apa yang kita bahaskan minggu depan, yaitu tentang wawasan Nusantara. Nanti semangat semuanya. Sebelum kita akhiri banget, kita lapaskan dulu lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa. Silakan. Kita sunat sebelum mengakhiri pelajaran ini kalian berdoa. Doa kepada Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Oke, Ibu ucapkan terima kasih banyak pada antusiasme kalian dalam pembelajaran pada mata pelajaran Ibu hari ini. Tetap semangat sampai berjumpa di pertemuan kita selanjutnya. Ibu mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah, berlaku menentukan, Ibu mohon maaf pada Allah mohon ampun. Akhir kata, ikan hiu dicuci bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Masih mau Dan bagi kami hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.